Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Edi Haris Siregar, peserta laksana CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, Angkatan 61, kelompok 3, nomor urut 26. Hari ini saya akan memaparkan bedah modul Agenda 2 dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Menurut Robbins, definisi adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia dalam berupaya mencapai tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap mampu bertahan. Sementara menurut Subanto, ada 6 batasan pengertian adaptif. Pertama, proses mengatasi rintangan pada lingkungan. Kedua, penyesuaian terhadap norma-norma yang berlaku. Ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah-ubah. Keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan terakhir, penyesuaian budaya dan aspek lain sebagai seleksi ilmiah. Setidaknya ada 5 alasan yang mengharuskan setiap PNS memiliki nilai adaptif. Yang pertama, terjadinya perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, kompetisi di sektor publik yang semakin ketat. Yang ketiga, untuk memberikan jaminan komitmen mutu. Yang keempat, perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dan yang kelima, tantangan administrasi publik untuk menjamin pelayanan negara kepada masyarakat. Fondasi organisasi yang adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar, yaitu landscape, pembelajaran, dan kepemimpinan. Unsur landscape terkait dengan bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah-ubah secara konstan. Yang kedua, unsur pembelajaran terdiri atas elemen adaptive organization, yaitu perencanaan adaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptasi. Yang terakhir adalah unsur kepemimpinan yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungan, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu 1. Terus mengasah kemampuan. Yang kedua, 1 visi. Artinya, pegawai harus mampu berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap satu visi atau cita-cita yang ingin dicapai organisasi tersebut. Yang ketiga, mental model. Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas organisasi yang ingin diwujudkan. Yang keempat, sinergis mewujudkan satu visi. Setiap pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Yang kelima, berpikir sistemik. Pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Jeff Bosch dalam majalah Forbes menulis ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif. Yang pertama, selalu bereksperimen. Yang kedua, mampu melihat peluang. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Yang keenam, tidak menyalahkan. Yang ketujuh, tidak mencari popularitas. Yang kedelapan, memiliki rasa ingin tahu. Ke-9, memperhatikan sistem. Ke-10, selalu membuka pikiran. Yang ke-11, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Salah satu praktik perilaku adaptif adalah dalam hal mengikat lingkungan yang bercerita bukan. Johansen mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman buka yang disebut buka crack, yaitu vision, understanding, clarity, agility. Volatility dapat diatasi dengan vision. Vision yang kuat dari pimpinan organisasi sehingga kepemimpinan tersebut mampu menyediakan sekaligus menguatkan organisasi. Understanding
akan membawa semua anggota tim berbagi cara berpikir yang sama dan membangun pengertian dan pemahaman yang selaras. Clarity yang tumbuh dari pembangunan kedisiplinan dapat mencegah organisasi masuk ke dalam kumpulan aktivitas yang tidak dapat bertambah nilai. Agility merupakan kelincahan menghadapi perubahan, menghadapi kebutuhan masyarakat, dan dalam menghadapi perkembangan baru yang tiba-tiba muncul. Untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintahan yang adaptif dapat dilakukan dengan indikator-indikator sebagai berikut. Pertama, pengembangan sumber daya manusia yang adaptif. Kedua, penguatan organisasi yang adaptif. Yang ketiga, pembaharuan institusional adaptif. Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut 5 dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif. Dimensi yang pertama, kecerdasan organisasi. Dimensi yang kedua, sumber daya. Artinya, menggunakan sumber daya untuk terobosan yang inovatif. Yang ketiga, dimensi desain. Dirancang kokoh dan mengandung ketahanan untuk menghindari problemik. Yang keempat, dimensi adaptasi. Adaptif dan fit dalam melatih perubahan. Yang kelima, budaya. Menanamkan nilai budaya yang dapat disandingkan dengan organisasi. Panduan perilaku adaptif bagi seorang PNS. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Berikut video implementasi perilaku adaptif di unit kerja instansi saya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan. Salah satu implementasi nilai adaptif adalah antusias terhadap perubahan. Mengikuti pelatihan dasar CPNS dengan sistem blended learning tidak mengurangi semangat dan antusias peserta. Ayo mulai hari, semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati. Berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten. Harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Ya, halo. Iya, Pak. Betul. Ya, ada aset tanah kita yang dikuasai. Sebagai ASN yang berakhlak, siap dengan kondisi apapun, karena masyarakat perlu dilayani yang paling depan. Loh, kenapa ada yang membangun di situ ya, Pak? Oke, Pak, boleh kirim alamatnya. Kami akan segera di sana. Baik, Pak. Terima kasih. Bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten. Harmonis, Mengikuti learning jurnal yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam hal ini Kementerian Keuangan sangat diperlukan untuk mendukung inovasi yang akan diterapkan di unit kerja. loyal,